Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur sekali pada Allah. Baru kali ini saya masuk ke Masjid Salman yang sangat legendaris itu di dunia dakwah. Malang melintang saya di dunia dakwah. Ke Bandung tapi baru sekali ke Masjid Salman ini. Saya syukuri bahwa saya hadir menjadi bagian dari saksi sejarah kebesaran masjid ini. Yang kalau kemarin baru saya dengar, sekarang saya hadir di sini bersama teman-teman semua. Dan saya bersyukur bahwa berjumpa dengan jamaah sekalian yang nampaknya kalau dilihat wajahnya sih usianya beragam. Ada yang jangan-jangan ada yang sudah punya cucu ini. Tuh, betul kan? Cucu. Tapi ada yang belum nikah. Kalau belum saya mintakan satu untuk di sini, masih banyak bujangan masalahnya. Bersyukur pada Allah SWT ketika majelis-majelis ilmu ramai didatangi oleh muslimin. Sebenarnya itulah yang merupakan sebuah tanda kebangkitan, sebuah peradaban. Dan hari ini saya diminta bicara tentang pilar sejarah peradaban Islam. Mudah-mudahan beberapa waktu yang sampai jam 11 nanti saya bicara insyaallah. Mohon maaf suaranya agak nggak kuat teriak ini. Biasanya saya teriak-teriak, sebenarnya nggak kuat suara. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita mencoba untuk melihat bagaimana sejarah itu dalam kehidupan orang beriman itu istimewa untuk dipelajari, untuk menjadi panduan. Dan saya ingin kita mulai terbuka. Saya dengan teman-teman yang membuat acara Khalifah itu kurang lebih berjalan 4 tahun ini. Dan setiap saya ada di sebuah kota, saya sangat sering disalami oleh orang yang masyarakat muslim itu mengatakan begini. Dan ini kalimatnya bisa sama dari satu kota ke kota yang lain. Ini juga mengherankan. Mereka mengatakan ternyata sejarah itu bisa dikaji sampai level itu, Ustaz ya. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Karena buat saya, setiap saya baca sejarah itu mesti seperti saya mendapatkan bongkahan emas mutiara berlian. Tiba-tiba di kita ini pelajaran sejarah itu pelajaran yang paling membosankan. Karena sejarah itu cuma tumpukan angka. Tahun sekian terjadi ini, namanya ini, peristiwanya ini, bosenin. Ditambah gitu gurunya nggak bisa juga jelasin kan. Sudah lengkap, ditambah lagi ujiannya susah setengah mati. Udah jelasinnya nggak enak, gurunya ujian susah sekali. Akhirnya memang orang semakin tidak tertarik. Sebenarnya sangat sederhana memahaminya. Lihat betapa sederhananya. Kalau kita melihat panduan peradaban Islam yang paling utama, yaitu Al-Quranul Karim,
Dan di dalam Al-Quran ada sepertiga isi Quran adalah kisah, sejarah. Itu sudah cukup. Bahwa sejarah itu istimewa. Tiba-tiba tidak dapat porsi di negeri ini. Mana ada bangsa besar tanpa akar sejarah yang kuat? Coba saya tanya sekarang, sejarah Indonesia. Kalau disebut sejarah Indonesia atau Nusantara, yang kebayang di kita kerajaan-kerajaan. Kerajaan apa? Sebutin satu. Loh, kenapa Majapahit nomor satu? Itu pertanyaan penting pertama. Apa Anda Buddha? Apa Anda Hindu? Habis itu Sriwijaya pasti. Kenapa? Loh, sekarang Hindu hanya ada di Bali, Pak. Dan di beberapa tempat sedikit sekali. Anda pergilah ke Borobudur sana. Mana ada komunitas masyarakat Buddha besar di sana? Emang akhirnya mengherankan negeri ini, Pak. Mengherankan betul negeri ini. Oke, saya lompat agak jauh sedikit. Saya ini beberapa hari ini sedang mengikuti sangat intensif, masif, karena hikmah Allah saya sedang kurang sehat, jadi saya sering di rumah. Saya sering intensif mengikuti channel TV. Biasanya saya jarang nonton TV, Pak. Bahkan saya hampir nggak pernah nonton acara saya sendiri itu. Jadi saya nggak tahu, saya dapat laporan begini-gini, oh gitu ya, saya juga nggak tahu, Tapi saya ada hikmahnya nonton TV ini. Saya pindah-pindah channel dari Suriah, Mesir, Yaman, Qatar, Kuwait, Saudi, itu channel saya pindah-pindah terus untuk itu. Ada yang menarik dari diskusi, perdebatan, berita yang sekarang di Timur Tengah sedang ramai. Saya sampaikan ya teman-teman ya. Menarik. Antum kebayang peta dunia ya? Minimal kebayang ya? Saya ngomong peta masalahnya nih. Yang nggak kebayang ya buka peta lah sekarang ya. Atau buka peta. Ini pertarungan besar yang terjadi dengan carut marut yang kemudian kita bahkan tidak jelas informasinya. Akhirnya kita tidak jelas menyikapinya. Yang sangat disayangkan kalau orang-orang baik seperti antum ini kemudian juga ikut berkomentar dengan cara tidak jelas juga terhadap peristiwa yang terjadi di Syam, di Suriah dan sekitarnya, atau di Irak, gitu. Ini sangat disayangkan nih, antum cuma update status ya kan, habis itu komentar bla 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 tanpa pertanggungjawaban ilmiah sama sekali, tanpa pertanggungjawaban data sama sekali, dan antum lupa bahwa itu ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Main komentar, main acung jempol. Anda pikir acung jempol itu nggak ditanya di sisi Allah nanti, Pak? Betul lah. Itu menunjukkan Anda setuju lah. Kalau salah, berarti Anda setuju pada kemungkaran. Tanggung jawab di hadapan Allah. Betul ini. Gak sesederhana antum acung jempol di Facebook itu. Gak sesederhana itu, teman-teman. Karena kita sudah jauh dari panduan Quran. Apa yang mau saya sampaikan? Di antara perdebatan yang sering, dan ini mengarahnya, lihat mengarahnya. Peta Syam, Irak, bahkan sekarang masuk Jazirah Arab, sampai di bawahnya adalah Yaman. Kebayangnya petanya, kebayangnya? Atau nggak kebayang? Dulu berapa dulu nilai IPS-nya dulu berapa? Geografi, ini kayak apa ya? Kayak kebayang ya? Salam, kebayang saya gambarkan aja ya kan? Paling ujung di Yaman, sampai ribut-ribut di Yaman, ya dengan masyarakat Houthi. Itu lihat itu. Apa yang sedang dibicarakan di Timur Tengah hari ini? Yang sedang dibicarakan adalah pertarungan. Lihat pertarungan antara kepentingan yang dibawa oleh Persia Syiah, Turki Utsmani, dan Amerika Romawi. Itu yang diomongin dari TV ke TV itu. Tiga, lihat, lihat. Coba sekarang lihat. Pembahasan tentang Persia, pembahasan kapan? Persia itu kapan pembahasannya, Pak? Kalau dalam sejarah dulu sebelum Nabi Muhammad, Pak. Betul kan? Balik lagi dibahas. Turki Utsmani, kenapa Turki menjadi besar? Sekarang jadi pembahasan besar Turki. Turki Utsmani hadir, Pak. Turki pernah 6 abad kurang lebih memimpin bumi, dan sebagai imperium Islam besar yang terakhir ada di muka bumi sampai kita hidup hari ini, sebelum nanti Allah hadirkan kembali dengan izinnya. Turki Utsmani, Ottoman kita nyebutnya ya, kita secara lidah juga ketekuk gitu ya.
Turki Utsmani. Turki Utsmani yang pernah besar dengan Islam, tiba-tiba hari ini geliatnya mulai menakutkan. Menakutkan banyak negara. Gitu ya. Status sekuler yang disandang resmi oleh negara sudah dicopot, Pak. Resmi dicopot, pelan-pelan dicopot. Oke, mulai mengerikan gitu ya. Dan mereka mulai mengembangkan sayap mereka besar gitu di berbagai negara. Pertarungan tuh. Dari arah timur. Dari arah timur muncul Iran, Persia, Syiah. Dari arah barat mereka muncul Turki yang ingin mengembalikan Turki Utsmani. Dari arah jauh muncul Amerika yang mengirimkan juga pasukannya dan kepentingannya, dan mereka adalah negeri Romawi. Karena itu Romawi Barat. Ini sejarah bukan? Ini ngomongin sejarah. Kalau antum pelajari sejarah dengan baik, mudah antum menganalisa kejadian hari ini. Simple. Kita bingung hari itu. Wah, beritanya ini Pak itu nggak jelas, semua nggak jelas, komentar juga nggak jelas. Bahaya. Kalau antum belajar sejarah, antum akan tahu bahkan setelah ini apa yang terjadi, Pak. Antum akan tahu. Setelah peristiwa kacau balau ini, apa yang akan terjadi tahu. Makanya saya mohon maaf kadang-kadang saya kalau sudah nggak tahan gitu, karena suka ada teman-teman nulis tulisan ngawur gitu ya, membicarakan tentang masa depan berdasarkan hadis Nabi SAW, terus main tempel-tempel hadis itu. Saya kalau sudah tidak tahan karena tulisannya sudah sangat provokatif umpamanya, saya baru komentar. Saya paling malas komentar, Pak. Saya punya Facebook, saya punya, tapi saya paling malas komentar. Saya cuma membuka media sosial itu sebenarnya hanya untuk melihat umat lagi ngomongin apa sebenarnya itu. Cuma itu doang sebenarnya. Karena ada yang protes ke saya, Ustaz itu Facebook isinya banyak anak-anak muda nggak jelas. Emang sengaja, biarin aja. Oh, namanya anak kan menarik, Pak ya. Dari mulai orang paling soleh sampai orang paling error ada di Facebook saya, Pak. Ada. Tapi buat saya menarik karena justru saya harus membaca semua level. Menarik kan? Apa sih orang-orang error itu apa komen, bicaranya apa sih, ngomongin apa? Oh, omongannya begini. Orang yang ini, oh itu yang dibicarakan. Nah kembali, jadi inilah pentingnya. Kemudian kalau sekarang lihat, ketika pembahasannya itu lagi, bukankah menjadi sangat mudah membantu buat kita ketika ternyata kita membahas pelajaran sejarah detail. Karena itu yang sekarang sedang dirasakan Timur Tengah, Pak. Para ahli, para pengamat, para peneliti Timur Tengah itu yang sedang dibicarakan di TV-TV mereka. Silakan tonton, Pak. Ya, silakan tonton. Dan silakan dengarkan apa diskusi, debat segala macam. Itu yang terjadi. Nah, saya cuma ingin katakan tadi, kembali kepada pembahasan saya. Ketika kita sebut Nusantara, bayangan kita nggak jauh dari Mojopahit dengan Sriwijaya. Anehnya negara kita ini sekarang itu Hindu dan Buddha jumlahnya kecil sekali. Inilah yang tadi, kalau itu yang kemudian dimunculkan, sementara kita ini Muslim, kan menjadi rumit posisinya. Oh, jadi akar kita itu Hindu Buddha ya, Pak? Oh, negeri ini pernah besar dengan Hindu Buddha ya, Pak? Ini bedanya dengan Turki. Tadi saya bilang cerita Turki, Pak. Ini bedanya dengan Turki hari ini. Mengapa Turki hari ini begitu ditakuti di Timur Tengah? Karena terakhir sekali peradaban Muslim itu ada di tangan mereka. Jadi mudah sekali mereka membangkitkan itu kembali. Oh, masih hangat, Pak. Kalau mereka tinggal di Turki, mereka masih lihat desain bangunan masjid, mereka tahu ada sejarah besarnya. Mereka melihat benteng Konstantinopel, mereka tahu sejarah besar Turki di balik benteng itu. Mereka lihat Hagia Sophia gitu ya, yang dulu adalah gereja terbesar di Romawi Timur, Kristen Ortodoks, kemudian berubah menjadi Masjid Raya Hagia Sophia di tangan Muhammad Al-Fatih, kemudian diubah oleh sekuler, oleh demokrasi, diubah menjadi museum. Kabarnya hari ini dikembalikan ke Masjid Hagia Sophia. Jadi mereka setiap melewati gang saja mereka melewati sejarah kebesaran mereka. Coba antum muter-muter ke Bandung sini, apa yang antum lewati? Itu masalah di kita, Pak.
nggak jauh dari kuliner, nggak jauh dari fashion. Habis kita dimakan oleh itu semua. Mereka setiap melewati gang, lorong, melewati tempat, melihat gedung, bangunan, desain, jembatan, apa, mereka, ini sejarah kebesaran kami, Pak. Kenapa mereka mudah bangkit, itu sebabnya. Bagaimana kalau Bandung kita rombak ulang aja? Ada Pak Wali Kota nggak di sini? Nggak ada ya? Ya kita rombak ulang aja Pak, biar bangkit Bandung dengan semua sejarah kebesaran Bandung. Bukan kuliner sejarahnya Bandung ini, Pak. Ini negeri perjuangan kan? Ini bukan sejarah fashion di sini. Apa yang tuh banggakan dengan itu semuanya? Mari kita tata ulang cara kita berpikir untuk sebuah kebangkitan. Karena dengan cara ini, dengan cara seperti hari ini, Pak, kita habis dimakan oleh peradaban Yahudi. Dr. Abdul Halim Uwais dalam bukunya beliau menulis buku tentang Dirasat li Suqut 30 Daulah Islamiyah. Kajian terhadap keruntuhan 30 negara Islam zaman sejarah Islam dulu, karena beliau seorang pakar sejarah Islam. Beliau katakan panjang lebar, beliau analisa dari mulai dinasti-dinasti Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Andalus, terus analisa mengapa bisa jatuh, satu-satu dianalisa supaya kita belajar itu terulang. Jadi kalau mau tahu mengapa hari ini muslimin jatuh, sepinter-pinternya ilmuwan negeri ini, bahkan ITB sekalipun tidak menghadirkan kebesaran bagi Islam dan muslimin negeri ini, itu baca buku itu Pak, kita akan tahu bahwa ternyata sejarah memang berulang. Dulu mereka jatuh, kita ulangi lagi itu masalahnya, ya jatuh lagi kita, hari ini kita jatuh. Maka kan menjadi sangat mudah bukan ketika kita mengkaji mengapa, bagaimana caranya umat bisa bangkit. Itu banyak analisa ilmuwan. Kalau itu dihadirkan berarti umatnya akan bangkit. Berulang saja dia. Setelah panjang lebar beliau mengkaji, di ujung bukunya beliau mengatakan, dan akhirnya peradaban Islam ini ditutup lembaran bercahayanya oleh Yahudi. Turki Utsmani yang nutup siapa? Siapa yang nutup Turki Utsmani? Siapa namanya? Mustafa Kamal. Orang Turki tidak suka menyebut Mustafa Kamal dengan Ataturk. Dulu saya bertemu dengan teman-teman kuliah saya dan teman-teman Turki, ketika kebiasaan lisan Indonesia menyebut Mustafa Kamal Ataturk, kemudian dia marah ke saya, dia bilang, apa antum katakan bahwa kami Yahudi? Saya baru sadar, oh iya ya, Mustafa Kamal itu Yahudi donama yang membawa atas nama nasionalisme, sekularisme, kemudian ditutup. Sehingga Anda tahu sejarah matinya Mustafa Kamal? Ya, mati sengsaranya luar biasa saja sih. Nah, Yahudi sampai kita duduk di Masjid Salman detik sekarang ini peradaban Yahudi. Sejak ditutup oleh Mustafa Kamal. Maka orang-orang beriman perlu belajar kembali sejarah kebesarannya dan perlu mengoreksi kembali semua ilmunya. Anda wajib memberi tanda tanya, wajib. Semua ilmu, tidak terkecuali, semua ilmu, tidak terkecuali. Anda punya keahlian apapun, semua ilmu. Karena Quran mengapa panjang lebar bicara tentang Yahudi? Mengapa Allah mendahulukan Yahudi sebelum Nasrani dalam penyebutan dalam Quran? Walan tardu ankal Yahud, baru Nasr. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yahudi dulu baru Nasrani, karena al-maghdubi alaihim karena Nabi SAW Yahudi. Ad-dallin yang sesat itu Nasrani. Bukalah Quran, Anda akan lihat mengapa Quran mendahulukan kata Yahudi. Padahal Yahudi dari sejarah awalnya sampai hari ini, jumlah penduduk mereka, populasi mereka tidak pernah besar. Yahudi itu paling takut punya anak, karena anak itu beban, menyulitkan, susah hidup dengan anak, betul kan? Betul nggak Bu? Anak rewel apa, orang lagi tidur pusing-pusing, anak bangun nangis, begitu teriak-teriak nangis minta susu pula, gitu kan? Saya mau tanya Pak,
Bukankah pemikiran itu ada di kepala kita hari ini? Kalau anak tuh nggak usah banyak-banyak, betul? Yahudi itu, Yahudi, bareng-bareng kita jadi Yahudi. Sekarang tanya, tadi saya ketemu bunda mana tadi? Saya di depan disalami oleh ibu tadi, bertemu assalamualaikum tadi. Anaknya 7. Masya Allah, seusia-usia beliau, Pak. Seusia-usia beliau. Berapa putranya, Bu? Karena bertanya tentang putra saya bilang putra putri saya baru 4 orang kan. Tanya ibu berapa? 7. Hari ini pengecut semua kita. Iya Pak, 2 anak cukup, laki perempuan sama. Orang gila yang bilang. Saya mohon maaf bahasa saya kasar Pak. Loh, saya mau nanya, laki perempuan sama itu apa enggak orang normal apa enggak normal Pak? Enggak, laki perempuan sama itu normal apa enggak normal? Tunjukkan ke saya. Itu Bu, fisiknya enggak sama, rasa hati orang tua enggak sama. Buktinya gampang Bu, orang punya anak perempuan semua pengen dong punya anak laki 1 aja. Orang punya anak laki semua pengen dong punya anak perempuan 1 aja. Begitu punya anak laki perempuan, alhamdulillah Pak sudah lengkap. Beda Pak. Enggak, dari mana analisa laki perempuan sama? Quran bicara walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Quran bicara surat Al-Imran. Jadi kita ini Pak, tolong kita analisa. Yuk kita analisa ulang semua ilmu kita. Jangan-jangan itu kita yakini ternyata itu keyakinan Yahudi Pak. Kita teriak-teriak takbir Allahu Akbar anti Yahudi. Ayo kita boikot Yahudi. Oh kita nih, diri kita pemikirannya utuh Yahudi kok. Oh iya. Wah apa wong trompet masih laku keras kok kalau malam tahun baru. Mau apa gitu? Kita mau bicara apa? Anda mau takbir berapa kali? Anda mau takbir berapa kali ya kan? Makanya mari gitu. Kita lihat ulang, kita kaji ulang, kita pelajari ulang, kita lihat cara pola hidup kita. Cara kita mendidik, cara kita berteknologi, cara kita berpolitik, cara kita berekonomi, cara kita bermasyarakat, keamanan. Dr. Abdul Halim Uwais sudah katakan, dan akhirnya peradaban bersinar Islam ditutup oleh Yahudi. Ini peradaban Yahudi hari ini Pak. Kalau saya mau tanya dengan semua yang carut marut, saya kasih contoh dulu deh ya, saya kasih contoh dulu supaya tambah pusing ya kan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sekian banyak ciri khas Yahudi dalam Quran, betul? Quran sangat banyak bicara tentang ciri khas Yahudi, karakter Yahudi, segala macam, dan sayangnya itu semua sifat itu ada dalam diri saya, diri Bapak Ibu semuanya, tanpa kita sadar kita terima itu ilmu, ya kan? Maka pelan-pelan yuk kita hilangkan itu, kita ilmui dulu gitu, supaya kita tahu, kita filter mana yang benar, mana yang salah. Kita lihat, salah satu ciri khas mereka adalah berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Dan itu kalau Bapak Ibu mau lihat surat yang sangat spesifik membahas tentang Yahudi, bagaimana Yahudi berhasil dikalahkan. Hari ini kan kita bicara bagaimana mengalahkan Yahudi gitu. Kalau Anda ingin tahu bagaimana Yahudi dikalahkan, Anda cukup baca surat Al-Hasyr, surat ke-59. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat pakar tafsir, beliau mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang disebut dengan surat An-Nadhir. An-Nadhir itu Yahudi Bani Nadhir. Dulu di Madinah zaman Nabi, Yahudi itu berkelompok-kelompok. Salah satu kelompok besar Yahudi adalah Yahudi Bani Nadhir. Peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadhir, bagaimana mereka yang kuat bentengnya, kuat persenjataannya, ternyata bisa dikalahkan dengan mudah oleh Rasul dan sahabat. Allah abadikan di surat Al-Hasyr. Di situ detailnya Pak. Di situ tiga kelompok dibahas. Sebenarnya ada 4 sebenarnya, tapi yang manusianya ada 3 karena satunya setan Pak. Yang satu adalah Yahudi sendiri, yang kedua Muhajirin Ansor, yang ketiga munafik. Baca surat Al-Hasyr. 3 kelompok ini dibahas, dan antum akan lihat kalau Yahudi dan Muslim yang dibahas menurut kita kan sederhana. Oh itu memang pas Pak, karena Yahudi Muslimin yang mengusir dari Madinah karena mereka berbuat curang dan mereka luar biasa memprovokasi perang dan seterusnya. Tapi pertanyaan penting, mengapa ada pembahasan munafik di Al-Hasyr? Ada yang tahu jawabannya? Apa hubungannya dengan Yahudi dan Muslimin Bu?
Kan pembahasannya adalah ini surat yang berbicara tentang Yahudi dan bagaimana mereka bisa dikalahkan. Gitu kan? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah berhasil tadi mengusir mereka dengan pengepungan yang terjadi itu dari ahlul kitab Yahudi. Ini Yahudi Bani Nadir. Oke, kalau bahasanya Muslim Yahudi jelas. Tapi kenapa Quran Hasan bahas juga tentang munafik? Ada tahu? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang bisa jawab hadiah dari Masjid Salman insyaallah nanti. Saya bilang ke panitia. Ini menarik, Pak. Kalau Muslim mau mengkaji ayat panduan kitab sucinya dengan detail, sedetail bahkan lebih detail dari ini, kita akan dapat panduan, Pak. Bagaimana Muslim bisa menghindari kejatuhannya, bagaimana Muslim bisa bangkit kembali dengan generasinya. Ada yang tahu? Kalau antum baca Sirah Nabawiyah ketemu, Pak. Cuma karena selama ini kita ngaku pecinta Nabi, sholawat sehari sekian kali, sejarahnya nggak pernah dibaca. Lihat, menyedihkan, Pak. Sholawat bagian dari perintah penting dalam Islam. Oh iya, antum sholawatan sampai jam 1 malam, subuh nggak kelihatan, gimana ceritanya? Loh ya, coba cara kita berpikir kita rombak ulang. Mana yang wajib, mana yang sunnah kita nggak tahu bagaimana menyikapinya. Begitu kan persis sama kayak kita Idul Fitri, Pak. Walaupun ulama beda pendapat tentang hukum sholat id ya, saya tidak bicara hukumnya. Oke lah, yang sering kita pahami di negeri ini hukum sholat id sunnah, oke? Walaupun limitan wajib. Oke, tuh lihat, orang sibuk nyiapin sholat id, sholat subuh nggak ada di masjid. Gimana ceritanya itu? Gimana cerita kita ini? Gimana ceritanya? Cara kita berpikir tentang Islam ini bagaimana ceritanya? Ya. Jadi kembali, kenapa ada orang munafik di dalam surat Al-Hasyr? Apa Ustaz? Menjanjikan bantuan. Gimana? Menjanjikan bantuan apa, siapa, bagaimana? Itu di dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr menyampaikan, beliau sampaikan luar biasa. Beliau sampaikan tentang ada janji bantuan dari orang munafik. Kalau kalian wahai orang-orang Yahudi diusir, kami ikut pergi sama kalian. Kalau kalian diperangi, kami ikut menolong kalian. Itu kan ada sejarahnya. Itu kalimat Quran. Dan dibalik itu ada sejarahnya. Karena tokoh munafik Abdullah bin Ubay itu yang membuat orang-orang Yahudi Bani Nadir yang sebenarnya sudah diancam oleh Nabi untuk segera meninggalkan Madinah dalam waktu hanya 1 minggu, dikasih waktu untuk silahkan keluar, silahkan bawa apa saja kecuali senjata, bahwa Anda boleh tinggalkan Madinah, tapi waktunya hanya seminggu. Nabi mengutus seorang sahabat mulia Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu memberikan ancaman. Mereka udah udah berkemas-kemas, siap-siap meninggalkan Madinah, tapi ternyata mereka tidak jadi meninggalkan Madinah. Apa sebabnya? Tadi tokoh besar munafik Madinah yang kalau sholat di belakang Nabi SAW, ikut jihad Nabi SAW, ya, nggak sembarangan. Kita sholat nggak pernah bermakmum ke Nabi kan? Nabi udah wafat masalahnya. Itu Abdullah bin Ubay makmum di Nabi. Kita jihad umpamanya, kita nggak dipanglimai oleh Nabi. Dulu Abdullah bin Ubay jihad dipanglimai Nabi SAW. Ya, ada, Pak. Dia yang menawarkan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Jangan pergi dari sini. Jangan pergi dari sini. Kita akan tolong kalian. Kita akan keluar bersama kalian. Kita diusir, kita keluar bareng-bareng dari Madinah ini. Ya, menjanjikan, menarik. Akhirnya Yahudi Bani Nadir bertahan, tidak jadi keluar. Nah, ketika itu lihat, ini Al-Quran. Walau ini ada sejarahnya 15 abad yang lalu, kan Quran ini panduan bukan hanya untuk zaman itu, untuk zaman hari ini, bahkan nanti zaman ke depan. Hari ini yang kita hidup di bawah peradaban Yahudi, maka ayat-ayat seperti itu hidup seakan baru turun hari ini, Pak. Bagi yang mempelajari itu ya, seakan hidup baru turun ayat hari ini. Bukankah itu panduan penting? Pokoknya gampang.
selama orang munafik masih banyak bertebaran di sebuah negeri, maka pasti Yahudi kuat cengkeramannya di negeri itu. Itu kesimpulannya. Bukankah mereka bertahan di Madinah akhirnya? Karena janji orang munafik itu? Iya. Kalau Yahudi populasi penduduknya nggak banyak, nggak besar, dari dulu nggak pernah besar. Kalau muslimin Masya Allah pertumbuhannya Pak. Muslimin tuh tadi kayak ibu anak 7, 10, 8 cepet Pak. Oh Yahudi yang ngajari kita udah nggak usah punya anak. Sekarang deh, Eropa berapa banyak negara, bahkan sebagian negara Asia itu sudah mengiming-imingi ngasih uang bagi siapapun bapak, ibu, suami istri yang mau melahirkan. Saking udah susah keluarga yang mau punya anak. Loh coba bingung sendiri kan akhirnya. Kemarin dilarang-larang punya anak, sekarang begitu siap pada nggak punya anak, ternyata mereka bingung sendiri. Yang benar tuh Rasul, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak melimpah kasih sayangnya, yang melimpah anaknya, ya? Karena aku kelak akan berbanyak-banyakan dengan umat nanti di hari kiamat. Itu Nabi SAW. Maka dari itu, Bapak Ibu rahmati Allah, dengan itulah maka kita bisa belajar dari sana. Begitu Yahudi dalam Al-Quran digambarkan kerusakan yang mereka timbulkan bareng dengan munafik. Nanti baca surat Munafikun, Al-Hasyr juz 28, Al-Munafikun juz 28, betul? Baca. Nanti ketemu tuh. Ini memang sinkron nih berdua-dua nih. Pas memang. Dan selama munafik di tubuh muslimin masih banyak, Yahudi akan selalu kuat mencengkram di negeri itu. Simple. Karena Yahudi itu tidak banyak. Kalau bertarung fisik, ya antum tahu. Antum lihat Gaza Palestina hari ini, ya kan? Betapa pengejutnya tentara-tentara Yahudi. Wah, dilempari batu, lari terkencing-kencing, anak kecil-kecil lemparin batu. Atau pernah lihat video Palestina di Gaza? Itu roket terbang di atas Gaza. Wah, duar. Anak-anak Gaza kecil-kecil main bola, Pak. Main bola nggak peduli. Tapi begitu lewat roket Hamas ke wilayah jajahan, ya, yang tempat mereka jajahan, itu bukan masyarakat umum. Tentaranya ngumpet. Tentara ngumpet. Nangis-nangis, ngumpet di kamar mandi, ngumpet. Sudahlah, kalau mereka tidak akan pernah besar selama muslimin tidak banyak munafiknya. Mereka tidak besar selama muslimin tidak lalai, Pak. Mereka itu peluang besarnya paling kecil, Pak. Makanya ini peradaban muslimin paling buruk ya begini. Mereka peluang, kalau Nasrani besar, Pak. Betul kan? Kalau dari dulu Romawi itu besar. Romawi itu ada timur, ada barat. Timur ibu kotanya Konstantinopel, yang sekarang menjadi Istanbul. Aslinya adalah Islambul, atau asasnya Islambul, kota Islam. Dari Konstantinopel diubah nama jadi Islambul. Romawi barat, ibu kotanya Roma. Dan Konstantinopel Roma disebut Nabi dalam satu hadis riwayat Ahmad, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Tuh lihat kan? Besar. Dan sampai hari ini kalau Konstantinopel sudah pernah diislamkan, yang sekarang juga masuk di wilayah negeri muslim Turki, sampai sekarang Roma belum. Kalau Romawi besar, kalau Yahudi nggak ada secara mereka di zaman sejak itu. Mereka hanya masyarakat terbuang, Pak. Tapi kenapa mereka bisa berkuasa hari ini dengan jumlah populasi sangat sedikit? Betapa muslimin sudah sangat lalai. Di sisi itu muslimin sudah sangat lalai. Baik. Mereka berbuat kerusakan di berbagai bidang. Di semua bidang, semua kehidupan, semua lini, semua bidang ilmu, mereka berbuat kerusakan. Mau ilmu apapun, mereka merusak segala hal. Mereka masuk kemanapun, ilmu agama mereka rusak. Ilmu hadis mereka ikut merusaknya. Ya, saya dulu jurusannya hadis, Pak. Mereka bisa merusak hadis. Jangan salah. Ketika
Antum tahu nama Snook Horgronya kan? Tahu ya? Tahu Snook? Nggak tahu. Ini musibah nih, man. Ini musibah negara ini. Negara ini diobok-obok sama Snook, anak mudanya nggak tahu Snook. Ibu-ibu pernah tahu Snook? Nama Snook Horgronya? Ibu tahu? Snook Horgronya betul? Ibu tahu? Belanda yang masuk Islam tapi hanya pura-pura. Nenek kita tahu. Wallah, ini nenek. Betul nek? Usia berapa nek? 76. Ya? 76. 76. Saksikan Pak. Usia beliau 76 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan Bu. Allah berikan kesehatan, Allah berkahi insyaallah. 76 tahun tahu Snook Horgronya. Anak muda agak ngerti apa-apa coba. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Musibah besar negeri ini memang. Kita tidak pernah tahu akarnya. Snook itu pernah di Indonesia menghancurkan wilayah pertahanan terakhir muslimin yaitu Aceh. Tidak tahu kita Snook itu. Snook itu mendapatkan ucapan terima kasih karena dia profesor di Universitas Leiden di Belanda. Di dalam buku Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadith. Bukunya 8 jilid, tebel-tebel, panjang-panjang bukunya segini, enggak lazim bukunya. Itu buku yang membuat adalah orang-orang orientalis di Belanda di Universitas Leiden yang dipimpin oleh Profesor Dr. Winsing, dan di mukaddimah dia mengucapkan terima kasih pada Snook Horgronya. Sampai hadis Nabi. Itu ilmu hadis itu. Itu buku isinya, ini buku ini isinya. Kalau sekarang kan kita sudah punya teknologi komputer. Kita sekarang sudah banyak teknologi yang mudah sekali untuk kita mencari sesuatu. Kita tinggal ketik, search, keluar gitu ya. Dulu tidak begitu. Umpamanya ketemu hadis begini. Apa hadis yang antum hafal? Innamal a'malu binniyat, maunya gitu ya. Antum pengen tahu sanadnya. Maka antum harus pergi ke kitab-kitab hadis kan? Ada di mana Pak? Supaya kita keluarkan sanadnya, kita kaji, kita cek sanadnya dan seterusnya. Sahihkah, tidak sahihkah, apa seterusnya. Itu untuk nyari di kitab mana. Zaman dulu bagaimana? Search-nya itu gimana caranya? Maka buku 8 jilid ini memudahkan sekali. Kalau ada hadis mau panjang mau pendek, Anda cuma ingat satu kata, Anda akan ketemu di kitab mana saja. Di jilid berapa, di halaman berapa. Itu yang buat tidak ada satupun yang muslim. Termasuk Snook yang mengucapkan terima kasih. Jadi mereka, dan itu tujuannya awalnya adalah agar mereka memudahkan buat mereka untuk menyerang hadis Nabi SAW, dan mereka pelajari sedetail itu. Mereka belajar sedetail itu, ya kan? Kalau kita Arba'in Nawawi nggak selesai dari kapan juga, ngajinya nggak selesai buru-buru ngafalnya. Arba'in Nawawi yang cuma 42 hadis, teman. Tak selesai aja. Ayo Pak. Jadi mereka itu masuk sampai ke sana. Masuk sampai ke sana. Sampai ke ilmu agama. Mereka masuk ke berbagai bidang ilmu. Semua. Kalau tidak dia rusak ilmunya, dia rusak tujuannya. Berbagai macam cara pokoknya. Umpamanya apa nih yang antum anggap netral? Teknologi, gitu ya. Karena di TTB, Anda anggap netral itu Anda anggap, ya kan? Anggaplah netral, saya nggak mau bicara teknologi yang rusak. Oke, anggaplah netral. Oke, saya setuju lah. Tapi lihat teknologi digunakan untuk merusak. Memang ada Pak? Loh, tanya yang jujur sama para teknokrat kita. Teknologi untuk merusak. Pak petani Pak di negeri ini mengeluh tentang biji yang susah dan mahal didapat. Benih. Anda tahu sebabnya? Zaman dulu, zaman saya di kampung, saya orang Jawa Timur di kampung. Itu gampang, nenek saya asal nanam jagung, dipanen jagungnya, terus besok mau nanam di tempat yang sama jagung lagi umpamanya, sudah tinggal yang tua dikeringkan, nanti sebagian dijual, sebagian dimakan, nah sebagian dibenihkan ulang. Betul? Sama kan, di Sunda juga sama. Hari ini tak begitu. Beli benih. Karena benih yang ditanam itu menghasilkan jagung yang istimewa, kan? Besar-besar segala macam. Diambil, ditanam, hasilnya jelek. Anda tahu sebabnya? Teknologi sebabnya. Betul, ada orang yang tugasnya memang hanya memandulkan benih. Itu nuraninya di mana?
Tanyakan nuraninya di mana. Ini kan urusannya orang yang bisa dibeli. Kasih aja gaji besar segala macam, gampang kan? Kasih. Jadi memang sudah luar biasa. Akhirnya kemudian lihat betapa kemudian sulitannya para petani. Nah, puncak ilmu Zionis itu di dua ilmu kalau kata Syekh Muhammad Qutb. Ilmu Zionis itu puncaknya di dua ilmu. Yang satu adalah ilmu pendidikan, yang dua ilmu psikologi. Ya terserah, orang psikologi pendidikan tersinggung kan itu urusan antum ya kan. Yang ngomong juga bukan saya itu, antum protes yang Muhammad Qutb sudah meninggal rahimahullah taala kan. Betul. Kenapa dua ilmu itu disasar? Paling besar oleh Zionis, gampang jawabannya. Karena inilah ilmu yang menghasilkan manusia, betul? Yang satu mengurusi cara berpikir, pendidikan, cara bersikap, cara berpikir, cara memutuskan jadi ilmuwan seperti apa segala macam. Yang kedua bicara tentang jiwa manusia. Manusia. Dan unsur terpenting di peradaban adalah manusia. Kalau dokter umpamanya ilmu fisik menghasilkan obat, resep umpamanya, orang farmasi juga begitu. Kalau seorang arsitek menghasilkan gedung dengan menggambar hasilnya gedung, unsur terpenting di peradaban ini adalah manusianya. Karenanya itu yang disasar. Kalau begitu, berarti kan dua ilmu ini harus memiliki tanda tanya besar di ilmu pendidikan dan psikologi. Dikasih tanda tanya besar, Pak ini jangan-jangan konsep Yahudi, yuk coba dicek. Jangan Pak, yuk kita cek. Oh Islam punya Quran, Qurannya masih utuh sampai sekarang ada kok. Ya kan, hadis Nabi utuh dalam kitab-kitab ulama, masya Allah lengkap. Kajian kitab para ulama dari dulu sampai sekarang masih melimpah di perpustakaan Islam. Baik. Dari semua hal ini kan muncul pertanyaan, Pak. Saya cuma ngasih contoh ya beberapa ilmu. Saya bisa, karena kalau nanti saya nggak sampai pada poin. Saya belum sampai poin masalahnya nih, Pak. Dari semua ini, dari semua yang ada yang itu boleh lihat kan, kerusakan yang ada itu, dan kerusakannya jelas, Pak. Ya kan? Ini sepanjang Pulau Jawa ini, Pak. Sepanjang Pulau Jawa ini ada salah satu guru kita yang ahli pertanian itu sudah melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa. Dia sengaja berangkat dari mana? Selatan pulang dari utara kalau nggak salah, kalau nggak kebalik itu. Sengaja itu. Dan sengaja berhenti di beberapa kota hanya untuk mengetes kadar tanah. Berhenti terus dicek tanahnya. Kesimpulannya sederhana, tanah Pulau Jawa itu sudah mati. Makanya makin hari para petani bukannya makin melimpah hasilnya, tetapi tanahnya sama, mungkin sama-sama 1000 meter, 1 hektar gitu ya. Makin hari hasil makin berkurang, tetapi biayanya makin mahal. Karena pupuk, karena apa segala macam itu. Kerusakan sudah sampai di bumi ini. Bumi ini rusak. Di atas bumi ini lapis ozon juga rusak, ya kan? Fisik manusia ini aneh. Sekarang mau tanya saya, sejak tahun berapa antum mendengar kata autis? Nek, pernah dengar autis nggak ada zaman nenek dulu? Autis, orang sakit, anak autis gitu. Tahun berapa Bu, Nek, dengar autis pertama? Zaman nenek ada dulu nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ulo saya loh, Pak. Zaman saya, autis saya nggak pernah dengar. Saya ingat betul, belum lama, mungkin saya zaman saya masih kuliah, ditanya oleh pengajian begini, Ustaz Budi, Nabi itu dulu autis apa enggak ya? Loh saya itu waktu itu Pak pertama kali dengar kata autis waktu itu. Sampai saya bilang autis itu apa ya? Terus dia jelaskan, karena saya nggak tahu apakah saya yang memahaminya nggak bagus, saya nggak ngerti penjelasan beliau ini, yang nggak ngerti saya. Akhirnya saya nggak bisa jawab, saya cuma bilang gini. Asal autis itu baik, pasti Nabi baik. Oh nggak bisa jawab saya, ya kan? Karena saya nggak tahu autis itu apa, jadi saya nggak bisa. Belakangan baru tahu. Dan autis itu ternyata penyakit muncul belakangan. Kerusakan, Pak. Kerusakan. Quran tepat ketika mengatakan
Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Kalau mereka bertebaran di muka bumi itu, mereka hanya berbuat kerusakan, mereka hancurkan keturunan dan ladang dan keturunan. Tanah kita makin hari makin mati, nasab makin hancur. Orang lahir banyak sekali cacat, Allah lindungi kita, lahir cacat. Ya ada zaman-zaman dulu aneh-aneh, lahir aneh-aneh gitu, nggak ada. Coba tanyakan sekarang ke rumah sakit. Tidak tahu saya kalau di Bandung sini, tanyakan. Prosentase ibu yang lahir normal dengan ibu yang lahir sesar. Gedean mana? Oh salah kalau gitu berarti. Kita ini Allah lahirkan, teknologi sesar kan belakangan, betul? Zaman dulu alhamdulillah nggak ada sesar, lahir normal, betul nek? Normal. Lahir 7 ceprah-ceprot aja selesai, nggak ada masalah. Belum sempat mulus lahir, coba bayangkan kan? Pak. Loh, nenek saya Pak, anaknya 11, nenek saya dari ibu itu 11 anaknya. Awet muda, masya Allah, lahir udah meninggal rahimahullah. Jadi, subhanallah, nggak ada sesar. Ini zaman rusak. Sampai kita dirusak, makanan kita dirusak apa? Tanya orang-orang ahli nutrisi di sini, Pak. Betapa orang kasihan, Pak. Saya punya tetangga dokter. Waktu ngobrol dengan beliau bilang, saya ini Ustadz kalau masuk ke mall itu bingung mau beli apa. Karena dia dokter, Pak. Ini susahnya orang berilmu memang, Pak. Gitu. Dan kalau kita kan makan aja kan. Ini kasihan yang punya ilmu nih, Pak. Ini racun, itu racun, ini racun, ini racun. Nah, makanya saya kalau masuk mall bingung saat mau beli apa. Itu orang berilmu. Saya bilang enak, saya tidak punya ilmu, saya makan aja. Ya. Makanya subhanallah ya kan, kerusakan ini sudah luar biasa. Sawah ladang mereka hancurkan dan keturunan mereka hancurkan. Bukan cuma manusia, binatang pun juga dirusak, Pak. Nasab binatang itu udah makin gak jelas. Betul kan? Nasab binatang makanya. Loh, saya tunjukkan nasab binatang makin gak jelas. Ayam tuh makannya apa? Enggak. Antum kan ilmuwan nih. Ayam itu binatang herbivora atau binatang omnivora atau binatang karnivora? Jelas, ha? Dan sekarang sudah tidak. Betul nggak? Loh, Anda lihat ayam makan pur ya? Anda tahu bahannya pur apa? Ada yang ahli peternakan di sini? Tanyakan kali peternakan nanti biar dijelaskan oleh beliau. Sudah berubah. Dulu memang ayam makan tumbuh-tumbuhan. Sekarang ayam makan tulang, makan darah. Betul. Ya kan, kambing, sapi itu memang dulu herbivora dulu. Kalau manusia nggak berubah, dari dulu memang pemakan segala, ya kan? Oh iya, apa aja. Cuma bedanya ada, makin kesini makin rakus. Semen dimakan, aspal disikat, ya kan, itu memang itu. Minyak diminum, bensin semua disikat. Itu tambah rakus saja kalau bedanya. Tapi sama pemakan segala, ya kan? Baik. Saya tinggal punya waktu setengah jam untuk saya mau memaparkan sejarah ini, bagaimana coba antum bisa membaca sejarah dengan baik, ya. Tadi saya sudah katakan kan bahwa antum mau bicara apalah sampai detik sekarang ini pembicaraan orang nggak jauh, Persia, Romawi, kebesaran Islam, nggak jauh dari itu pembahasannya, Pak. Sampai detik ini. Sayang kalau antum tidak bisa memetakan hari ini dan antum tidak tahu ke depan mau ngapain. Nah, kan ketika kerusakan luar biasa itu, kalau dimunculkan satu pertanyaan, dari mana mulai memperbaikinya? Masing-masing punya teori, ya kan? Orang pendidikan bilang pendidikan, orang agama bilang agama, orang teknokrat bilang teknologi, Pak. Ilmuwan bilang ini gara-gara kita tidak kuasai ilmu pengetahuan. Yang satu bilang apa, satu bilang apa. Yuk kita satukan, Pak. Kita satukan. Karena Persia Romawi yang merusak itu zaman sebelum Nabi juga mereka yang merusak. Mereka juga yang rusak. Hari ini balik lagi, ya mereka juga lagi. Iya tuh. Enak bacanya, Pak. Lu yang rusak sama, lihat kan?
Pola pikir mereka sama. Bukankah cara memperbaikinya sama? Nah iya. Biar nggak kita debat ya kan, nanti ilmuwan beda dengan ini, teknokrat beda, politisi, ekonom beda lagi, ahli agama beda. Yuk kita lihat sekarang. Nek kalau ada yang belum bisa baca Quran diapain Nek di tempat ini? Belum bisa baca Quran? Diajarin. Bagaimana kalau nenek hukum aja? Jangan. Lihat nenek baik hati, masya Allah. Terima kasih Nek. Kalau saya nggak telaten, saya hukum aja. Ya, karena ini anak muda yang udah pinter-pinter. Ilmu umumnya luar biasa. Quran belum bisa baca, itu nemen, kebangetan itu loh. Kalau itu kebangetan itu meninggalkan agamanya keterlaluan kalau itu. Antum sudah S1, S2, S3 belajar Quran nggak kunjung sesuai tajwidnya, itu penghinaan terhadap agama kita. Saya nggak bicara menghafal nggak, saya nggak bicara tafsir, nggak, belakangan. Baca Quran belum sesuai tajwid, ilmunya S1, S2, S3. Saya mau bilang apa? Wong ilmu baca Quran itu ilmu paling simpel, gampang, mudah. Allah mudahkan Quran bukan hanya untuk dibaca, bahkan dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk diingat. Makanya tadi saya bilang Nek, mau kelebihan kalau nenek aja yang hukum kan. Baik, silahkan terus belajar ya, silahkan terus belajar. Kalau ini cuma kalimat penekanan saya. Silahkan terus belajar dengan baik. Jadi kita lihat teman-teman rahmati Allah SWT. Jadi kantum lihat sejarah zaman dulu, zaman kebesaran Islam ini sehari ini tinggal tutup, plek itu pas Pak. Enak sekali, plek itu pas. Perlu belajar panjang memang ya, untuk perlu belajar detail. Saya cuma kasih gambar kerangkanya, oke? Gambar kerangkanya. Saya ingin mulai dari mana ya enaknya? Ini deh. Saya ingin mulai dari Nabi SAW ada di Gua Hiro sebelum terima wahyu. Oke? Pertanyaan saya, Nabi ngapain di Gua Hiro? Gua Hiro itu Bu, sepi. Zaman itu loh. Oh sekarang aja silahkan naik sepi banget. Asal sudah mulai sore gitu, udah Pak dijamin Anda lari turun. Enggak sepi kan? Itu naik kurang lebih perlu naik mendaki kurang lebih naik setengah jam ya. Saya kalau mendaki kurang lebih setengah jam lah mendaki itu. Itu sepi zaman itu lagi, sepi luar biasa. Gak ada kehidupan seorang diri di Gua Hiro. Pertanyaan saya, ngapain ke Gua Hiro? Apa yang mendorong beliau sampai harus duduk di Gua Hiro yang sepi itu? Ada yang tahu? Karena ini menjawab semuanya. Ada tahu apa sebabnya? Mengapa Nabi naik ke tempat sepi yang gak ada orang menyeramkan itu? Dan bukti menyeramkannya ada. Bukankah ketika nerima wahyu dipeluk Jibril Nabi gemeteran badannya, betul? Pulang tuh masih gemeteran. Padahal pulang dari Gua Hiro sampai pulang ke rumahnya jalan kakinya lumayan jauh. Itu sampai rumah masih gemeteran. Zammiluni, selimuti aku, gemeteran. Emang nggak gampang. Terus ngapain ke sana? Itu pertanyaan. Mengapa dia ke sana? Untuk mendekatkan diri, menenangkan diri mau ngapain, Nek? Ya, untuk mencari Tuhan gitu. Mencari Tuhan? Enggak, ini kalimat menarik dari beliau. Lihat. Bukan mencari Tuhan begini, tapi untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul Nek, begini. Ini luar biasa. Terima kasih Nek. Lihat. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kisah ini di hadis di awal-awal hadis Sahih Bukhari, ya, membicarakan tentang masalah wahyu diterima, dan Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW itu tahannus, dan tahannus itu adalah ya ta'abbad iddat layali, beribadah beberapa malam. Itu kalimat nenek tadi, mencari Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Memangnya kalau Muhammad SAW ada di sekitar Ka'bah, emang nggak bisa Nek beribadah? Saya tak dialog sama nenek aja ya, kamu antum dengerin aja. Wong senuk nggak tahu, Nek, mana? Ya, karena kalau di Ka'bah masih dikuasai orang Jawa. Jadi kalau di Mekah dikuasai sama orang-orang musyrik, kan bisa aja Nek, itu ada Ka'bah, Ka'bahnya kan ada nih, walaupun banyak patung, kan Nabi sholat juga di situ. Emang kenapa harus jauh-jauh pergi Nek? Waktu itu mah kan belum patung-patungnya itu masih ada. Ya, masih ada, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau di sana kan sendirian. Sendiri. Jadi tenang.
tenang. Lihat kalimat tenang. Lihat menarik kalimat tenang beliau. Beliau bilang kali tenang di sana. Lihat. Persis seperti beliau nih. Beliau sampaikan. Para ahli sejarah mengatakan, apa yang membuat Nabi naik ke Gua Hira? Kalau urusannya sholat, Nabi biasa kok sholat samping Ka'bah walaupun banyak patung di sekelilingnya, betul kan? Antum baca Quran Nabi biasa, baca Quran sambil selonjoran nyandar di Ka'bah biasa. Itu dilakukan bisa setiap hari oleh beliau, dan bahkan orang masuk Islam gara-gara mendengar Nabi baca Al-Quran. Bisa. Tapi mengapa harus naik ke sana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu mencapai puncak kegelisahannya. Tentu sekali lagi kalau baca Quran itu setelah jadi Nabi ya. Nah, belum jadi Nabi ya belum ada Quran. Nabi SAW mencapai puncak kegelisahannya sebagai orang soleh di lingkungan yang rusak. Antum nih sekarang, kita semua, saya dan teman-teman semua di sini, gampang ukurnya. Seberapa tebal iman kita, antum ukur di hati antum segelisah apa antum hidup zaman hari ini. Melihat keadaan sekeliling. Wah bagus-bagus Pak, nyaman Indonesia udah luar biasa. Antum masalah iman. Jujur saya, ya kan? Loh iya Pak. Loh sekarang tunjukkan. Coba sekarang tunjukkan. Memang bukan, ini kan ada baik. Ya negeri ini Masya Allah baiknya banyak sekali. Itu yang kita syukuri. Tapi kalau antum berpikirnya tinggi, setinggi Islam ini pernah besar, pernah jaya, antum akan gelisah. Pasti gelisah. Kecuali mikirnya ya alhamdulillah Pak udah pada sholat 5 waktu, itu bagus. Bagus. Tapi sholat itu adalah ibadah awal. Dia batas antara kafir dan muslim aja tuh. Level namanya batas, tau batas. Batas ini pembatas ini. Ke bawah sudah kafir, naik sedikit muslim. Sholat itu kan Nabi mengatakan, faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan sholat sungguh telah kafir, kan gitu. Ini batas. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah, yang menjadi batas antara kita dan kekafiran sholat. Nabi bilang. Ya baru level situ. Padahal terus bertingkat naik kan. Ya, syariat ini. Sampai Nabi sebutkan tentang puncak ajaran Islam dan seterusnya. Jadi kegelisahan, kegundahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Sebagai orang soleh, sebagai penganut Al-Hanifiyah, agama Hanif Ibrahim yang sangat langka saat itu diikuti oleh sedikit segelintir orang, di tengah lingkungan yang rusak, dan mereka masih merasa mengikuti agama Ibrahim padahal sudah rusak. Nah kalau ada orang soleh begitu Pak, gelisah gitu, lihat Nabi mencari jawaban. Padahal yang rusak saat itu bukan cuma Mekah, kan Nabi di Mekah Pak. Bukan cuma Mekah, bumi saat itu rusak. Bukankah sama dengan hari ini? Tinggal dikaplek, plek ketemu Pak, sejarah itu. Rusak. Dan sistem dan kerusakan itu sistemik. Karena kerusakan itu secara sistem dipimpin oleh Persia dan Romawi. Gitu? Kenapa Quran sampai harus ada surat Ar-Rum? Betul ada surat Ar-Rum? Apa arti Ar-Rum? Lo ngapain Quran sampai ngurusi Romawi? Wong ini Muslim Pak, bukan Romawi. Betul kan? Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, dan seterusnya. Alif Lam Mim, Romawi dikalahkan. Tapi setelah Romawi dikalahkan, Romawi akan menang di sebuah tempat yang rendah dalam hitungan 3-9 tahun. Quran bicara. Dan gara-gara itu Abu Bakar menang ramalan, menang taruhan. Waktu itu taruhan masih belum dilarang. Menang taruhan. Karena orang-orang Mekah selalu mendukung Persia. Kalau tarung perang Persia Romawi itu, timur barat sama, timur barat dari dulu juga sama. Persia di timur gitu ya kan kalau ukurannya, timur barat perang Romawi di barat. Begitu perang yang menang selalu Persia, dan orang Quraisy senang kalau yang menang Persia. Ternyata dikabari oleh Quran bahwa Romawi akan segera menang dalam hitungan 3-9 tahun. Fi bid'i sinin. Abu Bakar karena percaya wahyu
dia tantangin tuh orang-orang Quraisy, kita taruhan. Romawi akan menang. Ah, enggak, Romawi enggak pernah menang lawan Persia. Saya mau nanya, kenapa orang Quraisy lebih dekat, lebih senang ke Persia? Sama-sama enggak punya kitab. Sama-sama enggak punya agama, ya kan? Lah orang Arab enggak nyambung dengan kitab. Yang punya Alkitab itu Romawi. Nasrani, Yahudi itu Romawi. Nah, Persia itu agama nyembah api, itu Majusi itu. Nah, makanya para ulama mengatakan at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Ya? Nah, gampang ukur kita juga gampang. Kalau bahasa Nabi SAW lebih jelas. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan akrab tergantung tergantung dengan agama teman akrabnya. Maka lihatlah dengan siapa dia akrab. Gampang ukurnya, ya kan? Antum berteman sama siapa itu antum pasti semisal sudah. Akrab ya, bukan sekedar berteman. Karena kalau orang sekedar berteman segala macam loh, kita harus berteman dengan siapapun karena bahkan kita diminta untuk mengajak orang lain untuk kita dakwai mereka, betul? Tetapi ini dengan siapa Anda akrab. Baik. Dari situlah maka Quran bicara tentang Romawi. Dan itu pertarungan Romawi Persia sebenarnya. Saat itu Nabi Muhammad belum punya kekuatan, masih dakwah-dakwah awal. Nah, ketika itulah maka kita tahu Mekah itu memang terpisah dari Persia Romawi. Tapi Persia Romawi itulah yang memimpin bumi saat itu untuk mengajari kemungkaran, mengajari kejahiliahan. Quran menyebut dengan istilah al-jahiliyah, itu istilah Qurani. Al-jahiliyah, al-jahiliyah itu yang mereka ajarkan di semua bidang kehidupan, semua. Sama kayak ini, plek, sama lagi kan? Sama sih. Dan ternyata orang baik seperti Muhammad SAW, kegelisahan beliau mengantarkan beliau sampai ke Gua Hira. Ini ceritanya orang baik, ya, orang baik yang tahu ini nggak benar, tapi dia tidak tahu. Terus yang benar itu yang bagaimana? Nah, karena zaman itu orang-orang baik yang mau mengikuti agama Ibrahim itu sudah tidak ketemu panduannya. Sudah gak ketemu panduannya. Seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Amr, orang yang lebih senior dari Nabi SAW, gitu ya, bapaknya Sa'id bin Zaid, sahabat mulia radhiyallahu anhu. Zaid bin Amr itu sampai ke Syam untuk nyari agama Ibrahim. Jawaban para pembesar, bahkan dia pernah ketemu dengan seorang rahib yang ini ilmu tertinggi agama Nasrani di Syam. Jawaban dia, yang kamu cari agama Ibrahim itu hari ini sudah tidak ada yang bisa menjelaskan ke kamu. Karena para ahlinya sudah meninggal semua. Sama tuh Nabi bilang, sama. Perginya ilmu itu dengan perginya ahli ilmunya. Makanya kalau tidak ada kaderisasi masalah. Kalau kita beruntung, Quran ini Allah jaga, itu bedanya. Kalau zaman dulu tidak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang jaganya. Itu enak kalau Quran kita. Tetapi zaman itu hilang. Jadi mereka itu tahu ini salah ini. Cara ngukur salah itu kan gampang, Pak. Orang itu punya nurani. Orang itu asal nuraninya bersih. Nabi minta istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Itu hati yang jernih ya. Hati itu mesti nolak, Pak. Nabi katakan al-ithmu al-kadzibu riba, dusta, bohong itu menimbulkan keraguan dalam hati. Orang bohong itu, Pak, itu orangnya sebenarnya ragu dalam hatinya. Begitu. Karena itulah maka tidak mudah buat orang-orang yang suka bohong itu menyimpan kebohongannya, kan nggak mudah, Pak. Begitu ditekan, diinterogasi gitu, nggak lama ngaku. Karena orang ragu. Beda dengan keyakinan, iman itu keyakinan, tertancap kuat dia pegang. Nah, inilah yang tadi Nabi katakan bahwa mintalah fatwa pada hatimu itu, ternyata minta fatwa pada hati yang jernih itu gampang ukurnya. Ini kalimatnya Zaid bin Amr tadi yang saya katakan. Zaid bin Amr itu sebelum Nabi Muhammad ya, lebih senior dari Nabi Muhammad. Dan Zaid bin Amr itu sama orang-orang Mekah. Itu ketika melihat masyarakat Mekah rame-rame pada motong binatang untuk patung, mereka duduk khusyuk di samping patung, bahasanya iktikaf. Loh, itu bahasa Quran loh. Ini bahasa Quran, Pak. Maka ini kan nanti Ramadan sebentar lagi. Semoga Allah berikan kita umur sampai Ramadan ya.
kita berjumpai Ramadan lagi yang indah itu. Jangan kalah sama orang musyrik. Orang musyrik itu iktikaf berlama-lama di samping patungnya. Betul, dan itu kalimat Quran. Lihat Quran mengatakan, dan dua-duanya menggunakan istilah iktikaf, dua-duanya ada di Quran. Yang satu iktikaf untuk kemusyrikan, orang musyrik iktikaf di sekeliling kemusyrikan patung-patung mereka, dan yang satu adalah iktikaf orang-orang beriman di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya pakai istilah iktikaf. Oke? Jadi bagaimana kalau kita batalkan pulang kampung? Sepakat? Ramadan ini iktikaf 10 hari, jangan diganggu. Laki-laki, saya ibu-ibu dalam Islam punya aturan psikis deh. Laki-laki, Pak. Kalau antum laki-laki betul. Ini tantangan menarik, Pak. Kan loh, Quran yang bicara itu. Quran ketika bicara tentang masjid, surat An-Nur 36-37, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal. Ya. Di rumah-rumah Allah yang telah diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya, nama Allah SWT, dan bertasbih di dalamnya pagi dan sore hari. Siapa yang bertasbih? Rijal itu laki-laki beneran. Jadi orang yang Masya Allah menjaga tasbihnya, menjaga ibadahnya di masjid, laki-laki betulan, Pak. Laki-laki beneran. Kalau iktikaf kan di masjid full 10 hari, Pak. Betul ya? Itu laki beneran. Sepakat ya? Yang hadir di sini Allah saksikan. Saya nanti minta persaksian di hadapan Allah SWT, di hadapan semuanya. Saya akan minta di hadapan Allah yang hadir di sini semua, akan saya minta persaksian di hadapan Allah SWT bahwa saya sudah sampaikan, ya Allah, mereka laki-laki atau bukan saya nggak tahu. Kalau laki-laki mereka 10 hari iktikaf tidak akan diganggu oleh apapun di masjid Allah SWT, nggak keluar. Nggak keluar. Hei, itu laki-laki betulan. Wa antum aakifuna fil masajid, surat Al-Baqarah, dan kalian iktikaf di masjid-masjid Allah SWT. Jadi teman-teman dirahmati Allah, ketika zaman yang sudah serusak itu, kemudian Zaid bin Amr itu nanti meninggalnya sebelum Nabi Muhammad jadi dapat wahyu. Ya, ini kisah sebelum Nabi Muhammad. Zaid bin Amr mengukurnya gampang. Ini masyarakat rusak, sampai dia bilang, mereka masyarakat pada duduk iktikaf di samping patungnya, mereka memotong atas nama patungnya, mereka tawaf keliling sambil tepuk tangan dan nyanyi apa gitu, tepuk muter keliling-keliling kayak orang tawaf. Zaid bin Amr dia juga nggak punya ilmu, dia juga nggak punya Alkitab, cuma dia ngelihat aja udah nggak terima hatinya, sampai dia bilang gini, kambing Allah yang ciptakan, hujan Allah yang turunkan. Hujan itu dikasih ke kambing untuk minum kambing. Setelah hujan turun, Allah tumbuhkan pepohonan, pohonnya dimakan si kambing. Maka bagaimana boleh memotong kambing tidak izin atas nama Allah Subhanahu wa taala? Simpel bukan? Enggak pakai ayat, enggak ngerti ayat. Enggak ngerti Alkitab, Taurat, Injil, Zabur, enggak ngerti. Simpel. Apalagi bunuh anak perempuan, wah sudah nggak masuk lagi zaman itu. Riba, mendolimi, ada nggak masuk. Maka itu zaman memang segelintir orang soleh gelisah, Pak. Maka kalau mau mengubah zaman ini menjadi zaman peradaban Islam yang tinggi seperti saat itu akan hadir kembali seperti janji Nabi. Maka mulailah dari gelisah, Pak. Gelisah sih nggak bisa direkayasa, Pak. Gelisah maksud direkayasa. Gelisah itu dari ilmu antum. Kalau antum makin berilmu, antum makin gelisah. Nggak begini caranya, Pak. Ini nggak begini nih. Harus dari sini mulainya. Ayo, nanti kalau sudah gelisah akan ada langkah memulainya, Pak. Nabi melangkah karena Nabi nggak tahu solusi. Nabi naik Gua Hira. Sudahlah, coba kita renungi. Makanya yang dilakukan Nabi di Gua Hira itu ibadah dan tafakur. Kan itu Gua Hira itu kan tinggi gitu ya, karena dia di gunung. Para ahli sejarah mengatakan bahwa dulu kalau dari Gua Hira itu terlihat Ka'bah tuh walaupun jauh terlihat. Jadi kalau ngelihat ke bumi, ngelihat kan di atas ya,
kalau ngelihat ke bawah, melihat rusaknya manusia, dan itu membuat orang-orang soleh menjadi gelisah, maka saat itu pandangan mata tidak ada solusi lain kecuali melihat ke atas. Di atas ada langit yang luas, langit biru yang cerah. Kalau malam bintang gemintang yang luar biasa, dengan semua keagungan Allah yang tak tersentuh oleh jahilnya tangan manusia. Nah sekarang kita enak, kita Quran ada, panduan hadis ada, Masya Allah, sejarah Islam utuh sistemnya ada. Tinggal memang tadi bagaimana kita merevolusi pemikiran kita revolusi ilmu kita berani untuk melakukan sebuah langkah pertama dan seterusnya itu. Nah lihat sekarang, sebelum Nabi Muhammad naik ke Gua Hira, ya kan? Sebelum Nabi naik ke Gua Hira, itu kan usia Nabi sudah mau 40 tahun, nah? Betul ya? Sudah mau 40 tahun. 0 sampai 40 itu Nabi melewati banyak sekali peristiwa, yang semua peristiwa ini adalah cara Allah untuk menyiapkan calon pemimpin bumi yang menjadi lokomotif utama perubahan di muka bumi. Rasulullah SAW. Makanya begini, ini urutannya 4, lihat urutannya, ini harus dilakukan ya Pak. Ya, siapkan, memang nggak perlu banyak, harus disiapkan betul siapa nih orang-orang yang siap mengubahnya. Siapkan betul, dan menyiapkannya tidak dengan cara biasa, ya dengan cara biasa ya, mesti dengan cara tidak lazim, luar biasa caranya. Maksud saya lazim tidak lazim itu untuk ukuran hari ini ya. Kalau kita mengikuti pola hari ini ya begini-begini aja kan Islam. Yang begini sudah. Harus berani keluar dari semua yang ada hari ini untuk menyiapkan diri. Kalau kita ikuti pola hari ini, sekolah Pak, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya begitu aja Islam. Seperti hari ini kan sama, begini juga kita sama. Kalau pola yang sama nggak akan hasil yang masih hasilnya sama. Makanya harus ada pola yang berubah. Di samping jalani, silakan jalani, tapi harus ada sebuah keberanian untuk berani menyiapkan diri. Jadi menyiapkan siapa orangnya. Dan itu nggak perlu banyak teman-teman, nggak perlu banyak. Oh, ini udah banyak banget ini. Ini Masya Allah ini. Kalau Bandung nggak baik, nah Bandung rugi. Lihat penuh tempat Masya Allah, barakallah, sampai belakang sampai di luar. Ini mah sudah Masya Allah banyaknya. Anda tahu untuk membuka Madinah Yathrib yang diubah nama menjadi Madinah Nabawiyah itu perlu 6 orang. 6 orang Pak. Anda tahu mengawali Mekah berapa orang? Nabi dakwah pertama Mekah siapa? Cuma Nabi, istrinya Khadijah sama anak-anaknya kan? Betul kan? Ditambah sahabat baik beliau, teman baik beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ada putra angkat beliau Zaid bin Harithah, betul? Ada ponakan sepupu beliau yang dididik di rumah beliau Ali bin Abi Thalib. Berapa? Hampir sama jumlahnya, Pak. Tapi memang kualitas mereka. Itu masalahnya. Saya nggak perlu banyak untuk Bandung. Oke? Saya pernah berikan tantangan di Bandung ini sebenarnya. Tapi nggak ada yang menyambut. Saya nggak perlu banyak, betulan. Tidak perlu banyak, tapi dia hanya perlu waktu yang sabar untuk membangun itu. Karena Nabi SAW mengajari kita itu. Allah hanya perlu siapkan satu nabinya di awal, betul? Nah ini satu nabinya. Begitu Nabi naik ke Gua Hira, Allah kasih apa? Allah kasih alat, Allah kasih teknologi, Allah kasih tim, Allah kasih malaikat, atau Allah kasih apa? Yang Allah berikan ke nabinya adalah panduannya, Al-Quran. Jadi panduannya. Kita punya 2 panduan, ada Quran kita, ada hadis kita. Ini ada orangnya. Begitu Nabi turun dari Gua Hira dan beliau tahu bahwa beliau Nabi, apa yang beliau lakukan? Nabi mendakwai orang-orang, betul? Dapat tim. Nah itu 3. Yang tadi saya bilang nggak perlu banyak tim itu. Di awal nggak perlu banyak. Oh kalau banyak itu rapat aja makin susah Pak. Rapat 10 orang, enak kan rapat sama 10 orang daripada 50 orang, betul kan?
Berantem aja, wacana aja, hasilnya habis itu selesai rapat ya udah, nggak ada, nggak action juga nggak ada, ya kan. Rapat dengan bertiga jadi 3 orang. Siap untuk mengubah sebuah kota. Itu lihat Pak, tim. Nabi dapat 5, 6, Nabi telateni Pak. Madinah gitu, Nabi ketemu 6 anak muda, 6 cuma 6. Pertama 6, tahun depan Nabi ketambahan 7 orang jadi 13 orang. Cukup Baiat Aqobah 1. Tahun berikutnya nambah lagi, total 75, 73 laki-laki 2, perempuan Baiat Aqobah 2. Nabi melihat pertumbuhan yang luar biasa itu, kata Nabi, innalakum ikhwanan wadaron ta'manuna biha. Sudah waktunya kalian pindah, karena kalian sekarang sudah punya ikhwan, sudah punya saudara-saudara seperjuangan, dan kalian sudah punya negeri di mana kalian aman di sana. Hijrah ke Madinah, dan Madinah jadi ibu kota peradaban Islam. Dari tadinya kota yang tidak dilirik orang sama sekali. Dapat tim kan? Begitu dapat tim, pelan naik, makin banyak jumlahnya segala macam, kualitas makin naik segala macam. Ya harus seiring sejalan ya antara kualitas dan jumlah naik ya. Memang tidak mudah tapi dia harus dilakukan. Setelah itu Nabi memerlukan negeri. Innalakum ikhwanan wadaron, dar, negeri. Perlu saya gini sebagai penutup, saya tanya coba ini, kalau kita mau nanya, Pak, kita ini sebenarnya ingin membuat pasar transportasi atau apapun yang islami, tapi belajarnya di mana ya Pak? Kemana antum belajarnya? Di kota mana di negeri ini? Bingung tuh? Karena belum ada prototipenya, belum ada potretnya, belum ada. Maka Nabi perlu Madinah. Begitu Nabi ambil Madinah, semua sistem syariat Islam diterapkan di Madinah, di semua lininya. Begitu Nabi wafat, bahkan sebelum Nabi wafat, perkembangan Islam berkembang, Nabi wafat, Nabi dapat 1 jazirah Arab. Oke? Setelah Rasul wafat diganti sahabat Abu Bakar, kemudian berikutnya Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, terus makin luas. Kota-kota yang baru ditaklukkan itu ketika mereka mau mengislamkan diri, bagaimana caranya? Gampang, tinggal ke Madinah. Ditongkrongin aja, oh gini pasar Islam itu ya. Ya tahu. Mesti dibanding kok ke Yahudi. Gimana? Karena kita memang tidak ada hari. Dan lihat Nabi SAW membuatnya. Rasul wafat. Sudah dapat negeri, Rasul wafat. 4 poin lah. Urutannya gitu. Nah itu kesimpulannya, bacanya silakan dibaca sendiri, kisahnya banyak ya. Bagaimana Allah siapkan. Memang harus ada satu yang memang menjadi pemimpin yang disiapkan betul. Kemudian ada panduan yang jelas, Quran, hadis Nabi SAW. Itu yang Allah berikan, harus kembali digali ulang ilmunya. Kemudian ada tim yang memang menerima panduan ini, dia pahamkan, diajarkan, dijalankan, diajarkan dan seterusnya. Sampai suatu hari mereka punya wilayah, di mana wilayah itulah tempat dia mengaplikasikan semua panduan ini dengan dikawal oleh orang-orang hebat ini. Gitu? Nah, sisanya ngikut lah. Nanti antum bicara dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, Andalus 8 abad, wah Turki Utsmani, zaman kebesaran Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Ayyubiyah, Zengkiyah, itu belakangan. Ini panduannya akan sama, begitu terus. Begitu. Mudah-mudahan antum tambah bingung ya. Nggak tahu dari mana mulainya. Kalau kuliah insya Allah begitulah, jam 11 sudah waktu saya habis, dan mudah-mudahan setidaknya ada sebuah semangat ruh yang tadi saya disampaikan oleh para pengurus, para ustadz kita di Salman, bahwa sebenarnya ini sudah sejalan dengan visi besar Masjid Salman, Yayasan Salman, bahwa di sini akan menjadi tempat untuk membangun peradaban. Ya, itu sudah luar biasa visi besar itu. Hanya tinggal kemudian bersama-sama bagaimana tadi dengan panduan tadi itu. Nah, itu akan hadir peradaban dimulai itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kurang ya. Mohon maaf kalau disinggung-singgung ya. Mohon maaf kalau mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak tersinggung mudah-mudahan ya, Nek. Dan mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan kasarnya kalimat. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.